Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan, yang saya hormati para asatidzah, guru-guru, sesepuh, wabil khusus orang tua saya, Ibu Ustadzah Hajah Yuli Hartopo. Beliau adalah pimpinan saya di bidang majelis taklim, tertinggi, lebih tinggi daripada DKM, karena yang ngurusi ilmu itu memang tingkatannya lebih tinggi. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat, sabar, istiqomah, dan mudah-mudahan memimpin majelis taklim sampai akhir hayat. Jadi seumur hidup ya. Jadi beliau ini hari ini sebenarnya ada undangan juga di Dewan Masjid Indonesia Kota Depok, di kantor Majelis Ulama. Saya matur sama beliau-beliau, saya ini nggak berani melanggar orang tua saya, karena beliau nelpon saya waktu saya posisi ada di Lumajang waktu itu, dan DMI mintanya baru jadi kalah dengan orang sepuh. Lagian saya takut kualat kalau sampai nanti melimbang ke sana. Yang saya hormati para pengurus yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada beliau semuanya. Ibu-ibu sekalian, orang-orang baik, orang-orang solehah yang akan saya nunuti, saya tumpangi ke surga. Jangan lupa ya Bu ya, nanti ingat saya terus. Kalau ibu-ibu sudah masuk surga, nggak ngelihat saya di sana, tolong dicari ya Bu ya. Insya Allah ibu-ibu ini udah jelas jalurnya ahlu jannah, ahlu surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini, pagi menjelang siang ya, karena ini dikatakan pagi sudah siang, dikatakan siang masih pagi gitu ya. Kita oleh Allah diizinkan, ditakdirkan untuk memulai kembali acara pengajian rutin yang dilaksanakan setiap hari Sabtu di Masjid Rajiniri ini. Ini ibu-ibu yang barangkali yang baru masuk, saya ini juga termasuk orang baru karena saya masuk tahun 2004. Saya masih ingat September tahun 2004 masuk Masjid Raya Cinere. Itu andai kata saya di sini itu khidmah di masjid ini ada pahalanya, yang paling banyak al-maghfurlah almarhum Bapak Haji Dodi, suaminya Bu Haji Hira, karena beliau itu yang ngerayu-ngerayu saya supaya ikut bersama-sama mengabdi di masjid ini. Dan ternyata benar, ibu-ibu, makanya kalau mau diajak ngurus masjid, ngurus majelis taklim masjid, itu jangan ada yang nolak. Karena ini rumah Allah. Saya tahun 2004, ini cerita dulu ya sebelum cerita halal bihalal, biar kita tahu sejarah. Jadi majelis taklim ini adalah
embrio Masjid Raya Cinere. Majelis Taklim ibu-ibu ini, itu embrionya, saya kebetulan orang baru, tapi semua dokumen semenjak berdirinya masjid itu saya baca semua. Kan alhamdulillah mulai dari sejarah Giga Intra, sekarang jadi food court Masjid Raya Cinere, termasuk yang ngurusin surat-surat, ini menjadi suratnya Masjid Raya Cinere, termasuk TK Tanah Wakaf Jamaah yang kemudian jadi wakaf masjid. Itu saya semua yang ngurus. Ya tentu dengan pengurus yang lain ya, cuman kan saya ini pesuruh, jadi disuruh sana, suruh sini, maka hafal. Saya suka disuruh-suruh. Nah, itu jadi gagasan Masjid Raya Cinere ini berdiri dari ibu-ibu majelis taklim yang dulu berada di blok mana tuh? J apa mana ya? Blok E yang megapolitan ke sana itu. Nah sekarang ini paling istiqomah. Saya juga punya pesantren. Minggu pagi itu salah satu embrionya pondok pesantren. Jadi itu nanti nggak bisa dihilangkan. Ibu-ibu ini udah yang paling tua. Jadi kalau masjid ini terus berkembang, tempat ibadah, ini majelis taklim hari Sabtu ini harus tetap lestari dan syukur-syukur semakin berkembang dan kita wariskan. Ini jariahnya luar biasa. Dan alhamdulillah saya masuk Masjid Raya Cinere masih bujang, masih ganteng tuh dulu. Kata orang-orang itu sekarang malah tambah ganteng ya. Kata orang-orang ya, saya nggak ngomong ya, cuman ngerekam kata orang-orang saja. Ya, itu tahun 2004 masuk, 2005 langsung laku, ya laku. Jadi aku dapat jodoh, ini berkah masjid. 2005 awal Januari saya nikah. Alhamdulillah Desember berangkat haji. Berkahnya masjid itu. Padahal nggak punya duit, saya masih ngontrak di dekat-dekatnya Ustaz Haji Daud itu, bayar kontrakannya sering telat itu. Tapi bisa ke Mekah gitu. Terus berlanjut. Pokoknya masjid ini nggak ditinggal, walaupun pernah jadi dosen, pernah nyangkut di pegawai negeri juga 3 tahun saya harus keluar lagi. Ini merupakan, dan yang paling nggak bisa ditinggal ya Masjid Raya Cinere, karena di sini ada Ibu Hajah, Ibu Hartopo, ada Bu Hajah Hira, ada ibu-ibu sekalian. Makanya ini sumber barokah, menurut saya sumber barokah yang luar biasa. Termasuk saya mendirikan pesantren itu justru lebih akhir atau lebih dulu saya di sini. Yang sebelumnya saya membantu pesantrennya Bu Hajah Hira, itu namanya pesantren Salafus Sholihin. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, intinya saya ingin mengajak kepada ibu-ibu, pokoknya ngaji di Masjid Raya ini banyak barokahnya. Jadi jangan kendor-kendor, kalau yang dilibatkan suruh jadi pengurus, jangan nolak-nolak. Nanti kalau bahasanya Allah, loh, saya sudah kasih nikmat, kasih hidup, kasih ini, disuruh ngurusin rumahku kok nggak mau. Kan jadi repot lah. Makanya Bu Haji, kalau memang belum ada pengganti yang siap, ya sudah beliau aja terus ya. Pokoknya monggo saya serahkan kepada ibu-ibu sekalian. Ini yang penting pengajiannya tetap lestari. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, halal bihalal. Ini kan pembukaan pengajian tapi judulnya halal bihalal. Saya banyak teman yang berada di Mesir, di Mekah, di Madinah. Bahkan belum lama saya memproses ini anak-anak santri yang harus melanjutkan dapat beasiswa di Maroko ya. Itu ternyata dari cerita-cerita teman-teman yang ada di sana itu belum nggak ada halal bihalal. Halal bihalal itu bahasa Arab. Halal itu ya Arab, bi itu pakai ba majrur, bihalal sebenarnya yang benar halalun bihalalin. Tapi kalau kita mau pakai yang tepat lagi ya al-afwu bil afwi sebenarnya. Tapi kan lidah kita kalau ngomong al-afwu bil afwi ini kan agak berat. Makanya enaknya halal
bihalal. Tapi justru tradisi ini di Arab sendiri nggak ada. Adanya di Nusantara, di Indonesia ini. Nah, kemudian dari bahasa halal bihalal ini sebenarnya dicontek dari bahasa Al-Quran. Mungkin ibu-ibu nanti bisa lihat di surat Toha ayat 25 sampai 28 kalau nggak salah, nanti coba dilihat di sana. Dan rata-rata ibu-ibu itu sudah pada hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahlul ini yang jadi dasar halal bihalal. Wahlul 'uqdatam min lisani, ini yang dari Al-Qur'an. Ini sejarahnya ketika Nabi Allah Musa alaihi salam mau menghadap Fir'aun, yaitu beliau berdoa kepada Allah, Rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkan dada saya, lapangkan hati saya, longgarkan dada saya. Wa yassirli amri, mudahkan setiap urusan saya. Wahlul, buka ikatan atau uraikan ikatan, wahlul 'uqdatam min lisani, uraikan ikatan yang ada di lisan saya. Artinya apa? Kalau kita bicara halal, itu berarti bisa kita maknai bahwa halal bihalal ini dalam rangka kita mengurai sesuatu yang kusut, mencairkan yang beku, menyambung yang sedang putus. Dan itu dengan siapa? Dengan sesama manusia. Maka kita ini, ibu-ibu sekalian, diwarisi oleh ulama-ulama terdahulu. Orang-orang tua kita punya tradisi, bahkan mau masuk Ramadan pun kita sudah punya tradisi saling minta maaf. Dan saat ini kita sudah dimudahkan dengan berbagai sarana media ya Bu ya. Ibu mau Ramadan sudah saling, bahkan bukan hanya Ramadan, masuk Sya'ban tuh. Saya itu sudah banyak dapat WA, mohon maaf lahir batin mau masuk Sya'ban. Jadi persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan itu jauh sebelum Ramadan, kita sudah mulai membangun komunikasi yang baik kepada sesama manusia. Karena nanti selama Ramadan itu kita akan membangun komunikasi yang luar biasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saling maaf-memaafkan. Bahkan kemudian nanti setelah Ramadan pun ada tradisi yang sangat luar biasa yang sudah terbangun di negeri ini. Ya ini salah satunya halal bihalal ini. Rasanya kalau kita langsung mulai ngaji belum halal bihalal kan masih gimana gitu ya Bu ya. Nggih. Kayaknya masih ada yang ganjel gitu ya. Ada tradisi mudik. Walaupun sekarang katanya itu di beberapa negara udah mulai mengikuti tradisi kita. Saya punya teman itu dosen terbang ke Tunisia. Itu di sana itu beberapa perguruan tinggi sekarang sudah menerapkan ada satu silabus kurikulum, yaitu judulnya kurikulum atau silabus itu adalah Islam Nusantara. Ini yang melajari ke orang Indonesia itu ada arisan, ada takziahan, ada ya apa itu pengajian halal bihalal itu dipelajari di sana. Makanya kalau kita di sini yang punya khazanah budaya yang luar biasa ini kok sampai hilang, ini sayang. Ibu-ibu kan kemarin satu persatu kan nggak bisa datang ke rumah-rumah ya Bu ya. Makanya alhamdulillah ketemu di sini. Ketika kita dapat undangan pembukaan pengajian dan acaranya halal bihalal itu, hati kita itu sudah longgar. Siapa yang mau datang juga akan selalu siap memaafkan kepada siapapun. Yang anggota pengajian yang barangkali kemarin sempat nyangkut dikit-dikit tuh Pak Ma. Ini saling memaafkan ya Bu ya? Saling memaafkan nggak? Ya alhamdulillah. Nah,
Tradisi mudik itu juga bagus, itu sebenarnya dari budaya yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi memang bahasanya bukan mudik, silaturahim, nyambung dari anak ke orang tua dengan famili. Yang penting jangan salah niat. Jadi kadang-kadang mau mudik udah kredit mobil dulu yang keren gitu, terus nanti di kampung agak petentang-petenteng gitu. Gak tahu sampai Jakarta ditarik lagi sama leasing gitu. Ini yang kadang-kadang orang kampung tuh suka tertipu, Bu. Tertipu gimana? Enak banget ya, baru setahun di Jakarta, pulang udah bawa mobil mewah gitu. Makanya sono-sono pada ikut ke Jakarta sono. Makanya setiap habis lebaran langsung orang pada pengen merantau ke Jakarta. Sampai Jakarta ya bingung mau cari kerjaan. Makin yang bikin susah para pengatur pemerintah yang ada di Jakarta itu ya gara-gara orang pada tertipu itu tadi. Dan ini cerita ini bukan ya ada satu dua yang terjadi seperti itu. Yang penting niatnya benar. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita harus selesaikan kepada sesama kita, sesama manusia ini? Karena sama Allah, dosa-dosa kita sama Allah, dengan Allah, kedoliman kita terhadap diri sendiri, kedoliman kita kepada Allah sudah selesai waktu Ramadan kemarin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menegaskan di dalam satu hadis yang sahih, beliau sampaikan kita kemarin berpuasa di bulan Ramadan di siang hari. Itu Rasulullah sampaikan man soma Ramadana ihmanan waqtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di siang hari bulan Ramadan kemarin, min awali Ramadan ila akhir Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah ampuni dosa-dosa kita yang sudah lalu. Terus kemudian malam harinya tidak cukup itu, ibu-ibu dari mulai sholat maghrib sudah siap-siap menyiapkan untuk taraweh, malam hari untuk qiyamul lail, belum disela-selai baca Quran, bangun sepertiga malam tahajud, dan kemudian menyiapkan makan sahur. Ibu-ibu menyiapkan makan sahur itu sebagian, bukan sebagian, banyak ulama mengatakan itu termasuk qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu bukan hanya berdiri kita sholat saja. Emang makan sahur itu apa? Makan sahur itu sunnah. Dan Rasulullah menekankan banget supaya orang tadi selalu makan sahur, paling tidak minum sahur bangun. Beliau sampaikan dalam satu hadisnya, inna fis sahuri barokah. Ini iming-iming memancing untuk kita. Kadang-kadang kita ini waktu sahur agak enggak nafsu untuk makan, males. Maka Nabi iming-iming, jangan males, ada barokahnya. Inna fis sahuri barokah. Sesungguhnya di dalam makan sahur itu barokah. Jadi orang yang makan sahur itu menghidupkan sunnah Rasul, bukan hanya sekedar menghidupkan sunnah Rasul, tetapi justru mengejar barokah yang ditekankan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Maka bagi yang menyiapkan, menyediakan makan sahur itu termasuk ibadah yang tinggi nilainya. Jadi ibu-ibu, saya kan nggak puasa, cuman bangun nyiapin makan sahur. Jangan cuman bangun nyiapin makan sahur, itu ada nilainya yang luar biasa. Nah, kata Nabi di dalam satu hadis yang riwayatnya sama, sahih juga, beliau sampaikan, mangkoma Ramadana imanan waqtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan penuh kebaikan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, orang tadi akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang sudah lalu. Upaya kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan di siang harinya, terus kemudian kita melakukan kebaikan demi kebaikan, tentu dengan kapasitas masing-masing, kemampuan masing-masing, dan bentuknya berbeda. Ada yang baca Quran, ada yang sedekah, bermacam-macam. Itu semuanya adalah qiyamul lail, dan itu yang menjadi sarana wasilah penghapus dosa-dosa kita.
Dosa kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain nanti ending daripada tujuan puasa itu la'allakum tattaqun, nanti kita bahas yang terkait dengan ayat yang dibaca oleh Ibunda Desi yang suaranya Masya Allah luar biasa ya. Saya kalau baca tuh pales Bu, jadi makanya dari dulu belajar untuk pales itu. Bisanya nyanyi gending-gending Jawa. Baik. Saya kembali kepada materi kita Bapak sekalian. Jadi Ramadan kita kemarin itu adalah sarana untuk satu mendapatkan maghfirah, yang kedua mendapatkan kemuliaan dari Allah. Kenapa dikatakan mendapatkan kemuliaan dari Allah? Umat sebelum Nabi Muhammad, mulai dari Nabi Adam, itu sama Allah udah diperintahkan untuk puasa. Ibadah puasa itu berlaku untuk umat-umat Nabi Muhammad. Tapi keistimewaan Ramadan itu tidak pernah diberikan oleh Allah kepada umat selain umat Nabi Muhammad. Maka dari itu umat Nabi Muhammad yang usianya pendek-pendek tidak sebanding dengan masyarakat Bani Israel dulu, apalagi umatnya Nabi Nuh yang mencapai hampir 1000 tahun, 950, 1000, bahkan lebih dari itu, kita masih diberikan keistimewaan yang mulianya itu nanti akan melompati, bahkan bukan hanya sekedar seimbang, melompati umat kepada umat-umat dulu. Dan salah satu keistimewaan yang dihadiahkan kepada kita umat Nabi Muhammad itu ada satu malam yang Allah sebutkan khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ini hadiah. Semua mencari. Ibu-ibu kalau baca nanti di dalam beberapa kitab hadis, tafsir hadis, berkaitan tentang malam Lailatul Qadar itu ada sekitar 40 pendapat. Maka dari itu untuk lebih amannya mencari malam Lailatul Qadar itu mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ada yang nanti 10 hari terakhir, ada yang ganjil-ganjil saja, dan itu semuanya ada dasar hadisnya. Tapi hadis ini bukan hanya satu. Maka memunculkan berbagai pandangan pendapat dari para ulama. Karena nanti kalau kita hanya berpaku kepada 10 hari terakhir, itu nanti akan menjadi satu pertanyaan bahwa betul Allah tegaskan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Aku turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian kita memperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran itu malam berapa, Bu? Kan bukan malam 10 hari terakhir ya. Nah, berarti kalau kita mau mencari ya dari awal Ramadan. Tapi saya yakinkan kepada ibu-ibu, dan ini saya menukil dari pendapat para ulama, selama di malam itu kita tidak bermaksiat, apalagi bermaksiat yang besar, ibu-ibu semuanya dapat kok malam Lailatul Qadar. Walaupun kadarnya masing-masing. Oh, malam itu saya hanya sholat taraweh, tapi tetap malam Lailatul Qadar saya. Taraweh ibu-ibu dihitung seperti taraweh 83,5 tahun satu malam itu. Jadi kalau ibu-ibu dari masa balik, sekarang ada yang usianya 40 tahun ya, belum ada, belum mencapai. Iya. Saya bulan Mei ini sudah setengah abad menjalani hidup di dunia ini, Bu. Ibu-ibu jangan tertipu ya, walaupun kelihatannya 18 tahun, saya sudah 50 tahun ya. Ya. Jadi andai kata kita potong ibu-ibu ada yang usianya 50 tahun gitu, mungkin sebelum balik nggak usah dihitung, berarti ada 35 tahun kita melaksanakan, menjalankan puasa Ramadan, dan walaupun sedikit banyak masing-masing dapat Lailatul Qadar. Hitung aja, Bu ya, 83,5 tahun
kali 35 kali 35 berapa itu? Berarti kebaikan kita ini yang diistimewakan oleh Allah melalui kita menjadi umat Nabi Muhammad ini sudah melampaui jauh kemana-mana daripada umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Makanya kita alhamdulillah bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad. Ini tentang Lailatul Qadar kita agak bahas lama-lama karena waktunya udah mau habis, tinggal 5 menit lagi. Sampai jam berapa, Bu? Sampai selesai. Saya kalau nurutin selesai bisa jam 3 kadang. Ada bersesi-sesi, apalagi ada makanannya. Habis makan nanti mulai lagi ngajinya. Baik. Jam 11 ya. Oke, jam 1/4 jam lagi. Nggak tahu selesai apa enggak karena belum bahas yang dibaca oleh Ibu tadi, Al-Qur'annya. Ini baru prolognya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita selesaikan urusan kita kepada Allah melalui Ramadan kemarin. Dan itu janji Allah melalui lisan mulia Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis sahih beliau. Maka tadi ayat yang berikutnya yang Ali Imran ayat berapa itu? 133, 134, 135 nanti Ibu simak. Sebenarnya mestinya kalau kita urutkan itu didahulukan, tapi Allah punya rahasia. Bagaimana letakkan ayat itu? Itu kan orang yang berbuat dosa kepada Allah, terus kemudian ingat kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan tidak mengulangi dosa-dosanya lagi, clear semua. Ya. Maka dari itu ini bukan berarti saya ngajarin untuk berbuat dosa mudah, saya berbuat dosa sama Allah, enggak. Dosa yang paling mudah selesainya itu dosa kepada Allah. Dengan catatan ya, ilal mujahirin. Dalam hadis sahih Rasulullah sampaikan, kullu ummati mu'affafun illa mujahirin. Seluruh dosanya umatku, mau dosanya mepet langit saking banyaknya, itu semua diampuni oleh Allah selama dia minta ampun, illal mujahirin, kecuali orang yang ngember. Ngember apa? Yang pamer dengan dosa-dosa cerita. Makanya dulu ketika ada orang datang kepada Rasulullah, dia minta untuk dihad karena dia mengaku melakukan perbuatan zina. Itu sama Rasulullah nggak langsung diadili. Ah, kamu ngawur tuh, gitu. Jadi bahasanya begini, ingat-ingat, jangan lantur begitu. Ini sebenarnya isyarah, kamu jangan cerita-cerita, langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita melihat tentang sejarah fikih itu tentang hadis-hadis tentang had dosa zina itu harus ada 2 saksi. 2 saksi itu pun harus benar-benar lihat. Jadi bukan hanya sekedar merogokin dia di kamar berdua, enggak, ya belum tentu kan. Nah, enggak seperti itu. Saking hati-hatinya bahwa itu menyangkut dosa besar yang sebenarnya andai kata manusia terpaksa nabrak itu, langsung bertobat kepada Allah. Jangan sampai cerita-cerita, saya mah biasa waktu muda itu semalam tuh 5 krak mau enggak megek ya. Dan saya paling enggak, kalau kita melihat dari hadis-hadis ini, kadang-kadang suka ada, sekarang jadi ustadz, pada waktu masa mudanya dia cerita pernah mabuk loh. Ini enggak boleh. Enggak boleh. Andai kata dulu pernah nyangkut seperti itu, jangan pernah ini, harus tutupin. Jangan nanti jadi pelajaran anak-anak, enggak apa-apa waktu mudanya mabuk, sekarang jadi ustadz juga. Anak-anak itu kadang-kadang nyonteknya yang enak-enak begitu. Makanya mujahirin, orang yang suka cerita-cerita dengan kesalahannya, dosanya, kecuali mungkin ceritanya kepada orang soleh, kepada kiai untuk mencari solusi, itu beda. Tapi kalau kepada orang-orang yang kira-kira nggak bisa menyimpan aib dan rahasia kita, jangan diceritakan. Ini dosa kepada Allah, begitu mudahnya kita minta ampun kepada Allah. Nah, yang nggak mudah itu ketika kita
bersangkut paut dengan sesama manusia. Ini Allah baru mengampuni dosa-dosa kita yang berurusan dengan manusia. Kalau kita sudah selesaikan, kalau berkaitan dengan hak adami kita selesaikan dulu. Diselesaikan itu ada bermacam-macam cara, Bu. Upama contoh utang. Ini belum bayar-bayar, minta maaf ya, tolong diampuni. Ampuni, bayar dulu utangnya. Tapi ketika yang pemilik itu tadi, yang ngutangi tadi, ya sudah saya ikhlaskan. Nah itu namanya penyelesaian yang kedua. Dan itu yang bagus, tapi tidak mudah. Kalau mungkin kecil-kecil nggak apa-apa, punya utang 1 miliar, terus dibebasin. Itu luar biasa. Kalau gitu saya diutangin aja, siapa yang suka ngebebasin begitu tuh. Jadi diselesaikan dulu, terus minta maaf, Allah ampuni. Maka tradisi halal bihalal itu disampaikan. Kalau dari makna bahasa yang bisa kita cermati dari beberapa kamus-kamus, yaitu tadi mengurai sesuatu yang kusut, yang ruwet, mencairkan yang beku, menyambung yang sudah putus. Moga-moga. Seperti itu arti daripada kita menghalalkan itu tadi. Jadi ini kan sebenarnya bahasa Arab yang diindonesiakan. Halal ya halal, jadi halal, jadi namanya jadi halal bi halal. Jadi bahasa Arab yang sudah diindonesiakan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang berhasil mendapatkan maghfirah di Ramadan kemarin, terus kemudian tujuan daripada puasa itu tercapai, yaitu la'allakum tattaqun. Ini yang berkaitan kesinambungan kita, hablum kita, hubungan kita dengan Allah selesai. Terus kita membangun hubungan baik dengan berbagai kendala barangkali ataupun masalahnya, tapi kita mampu mengatasinya. Yang putus disambung, yang ruwet diurai, yang keras, yang beku dicairkan sesama kita. Maka jannah ini, surga tadi, surga yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa itu tidak perlu nunggu nanti di akhirat. Di dunia ini kita sudah berhak menduduki surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dulu sahabat itu pernah ada yang bertanya kepada Rasulullah ketika Rasulullah sampaikan fa idza marartum biriyadil jannah farta'u. Baik sahabat, kalau kau lihat di situ ada taman surga, kamu mampir. Di lingkunganmu ada taman surga, kamu gabung di situ. Sahabat bingung, ya Rasulullah, selama ini yang kami pahami surga itu di akhirat nanti. Tapi kenapa kok engkau bicara surga, bicara taman surga waktu kami masih ada di dunia nih? Maka qalu wa marriyadul jannah. Apa yang kau maksud riyadul jannah wahai Rasulullah? Taman surga tadi. Kata Rasul jawab, qala wa huwa khilaqudz dzikri. Yaitu di mana ada riungan, ada kumpulan, ada kelompok-kelompok, bahkan di rumah tangga kita berbicara tentang zikir kepada Allah, tentang ingat kebaikan, tentang masalah-masalah kehidupan yang muaranya hanya menuju kepada ingat kepada Allah, itu namanya taman surga. Sama kita sambil di meja makan dengan keluarga, kita bicara tentang surga, kita bicara tentang Allah, bicara tentang Rasulullah, bicara tentang ilmu dan lain sebagainya. Begitu indahnya di situ. Itu namanya taman surga. Ada satu hadis pendek yang Rasulullah sampaikan ketika Rasulullah ungkapkan merasakan bagaimana rasa yang dialami beliau untuk menikmati kehidupan keluarganya. Beliau sampaikan cukup pendek, baiti jannati, rumahku itu rasanya seperti surga bagiku. Mudah-mudahan rumah kita seperti itu, Ibu ya. Amin. Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka dari itu berkaitan dengan maghfirah, ampunan yang wasilahnya melalui Ramadan kemarin dan kita sekarang sudah lewat. Hari ini kita berada di ujung Syawal, untuk menunggu Ramadan masih nunggu 10 bulan lagi. Ya Bu ya, saya doakan mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat, panjang umur,
ketemu Ramadan lebih banyak lagi pada tahun-tahun yang akan datang. Nah, jadi ada satu kaitan ayat yang tadi dibaca oleh Ustadzah Desmiati, yaitu tadi bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah menggunakan bahasa saro'a. Saro'a itu kalau Bu Hajah Hartopo cancut tali wondo. Kalau bahasa kita, sing-singkan lengan bajumu, bersegera. Gak usah ditunda-tunda, jangan mikir-mikir banyak, langsung pergi ke sana. Berangkat wasaru ila maghfirah mir rabbikum, menuju ampunan Allah. Jadi ibu-ibu, mengapa hari ini kita halal bihalal? Mengapa Ramadan kemarin kita serius? Kita sadar betapa banyaknya dosa-dosa kita. Dan orang yang paling beruntung, orang yang selalu merasa banyak dosa atau merasa punya dosa. Orang kalau udah merasa nggak punya dosa, bahaya. Nah, kalau seperti itu, kita sudah punya perasaan begitu, apa yang harus kita lakukan? Wasari'u ila maghfirah, ila maghfiratu mir rabbikum, menuju ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang luar biasa, Bu, ada bahasa yang disisipkan oleh Allah dalam ayat ini, wa jannatin. Apa jannah itu apa? Surga. Di dalam sambungan ayat ini Allah menggunakan huruf wawu yang dalam grammar bahasa Arab, wawu ini wawu athof yang kedudukannya faedahnya limutlaqil jam'i. Artinya berbarengan kau dapat ampunan, saat itu juga kau harus dapat surga Allah. Tapi surganya masih di dunia, di akhirat nanti. Mari nanti kita cerna dulu. Padahal kalau syarat masuk surga di akhirat nanti, surga nanti, Bu, itu ada 3. Yang pertama, iman. Ini nggak bisa ditawar-tawar. Yang kedua, amal soleh. Yang ketiga, mati. Masa di dalam perintah ini terus disuruh segera mati? Kan enggak tuh ya. Jadi surga di akhirat ini persyaratnya kita wafat dulu, kita tinggalkan jasad kita yang kadang-kadang mendorong kita banyak maksiat itu ya. Nanti yang akan masuk surga ruh kita, rohani kita. Bahkan di situ ditegaskan oleh Allah, arduhas samawati wal ard. Yang luasnya surga yang disiapkan oleh Allah itu seluas langit dan bumi. Nanti kalau kita kaitkan dengan hadis Rasulullah, surga yang real di akhirat nanti, kata beliau, la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatarat fil qalbil bashar. Mata kita, mata dunia ini, Bu, mata jasad ini, itu tidak akan pernah mampu melihat nikmatnya surga, saking dahsyatnya nikmat surga. Telinga kita nggak akan mampu mendengar suara indahnya surga. Telinga ini, telinga. Mohon maaf nanti kalau kita wafat itu nggak tahu ini apakah hilang, apakah membusuk, karena ini memang bukan untuk surga, sarana saja. Hati kita, pikiran kita ini tidak bisa membayangkan betapa indahnya surga itu. Tapi Allah jelaskan arduhas samawati wal ard. Artinya ini surga di akhirat ini bisa kita ambil DP-nya, biar bahasa mudahnya begitu aja ya, atau persekotnya, awalnya bisa kita laksanakan mulai dari dunia ini. Mulai dari dunia ini. Arduhas samawati wal ard, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada, kalau kita menjadi muttaqin, yang selesai urusan kita kepada Allah, yang semua orang ketika ketemu itu kita nggak ada ruwet, nggak ada sangkutan, tidak ada dendam, tidak ada sakit hati, ketemu siapapun pasti indah, pasti nikmat. Upama contoh, saya kalau upama punya urusan dengan Bu Titik, apalagi bermusuhan, nauzubillah ya itu dengar suara Bu Titik aja, suara itu dia, ya nggak Bu?
Naik motor, wih, lewat depan dulu rumah dia, mau muter. Sampai lewat gandul nggak apa-apa, yang penting jangan lewat depannya Bu Titik. Terpasak lewat, ngeliatin sandalnya, astagfirullahaladzim. Ini orang yang punya ganjelan permusuhan. Di mana surganya kalau hati kita seperti itu? Padahal bahasa jannah itu tenang. Jannah itu tenang. Makanya kalau ketenangan di malam hari dinamakan bahasa Arab itu jannal lail. Malam hari yang tenang. Jadi kita supaya mendapatkan ketenangan, kenyamanan, ketentraman di dunia ini dalam rangka tangga kita untuk mendapatkan jannatun naim di surga nanti. Maka di situ di akhir ayat yang ke 133, uiddat lil muttaqin. Disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan nanti sebenarnya kalau mengupas takwa juga panjang, karena di dalam satu hadis yang Rasulullah sampaikan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Belum lagi nanti definisi yang dijelaskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, banyak sekali. Masih banyak, kalau mau jam 3 ya nggak apa-apa. Atau nanti disambung lagi aja ya. Nah, coba kita lihat. Sekarang kita selesaikan urusan dengan manusia. Orang yang dapat ampunan dari Allah, orang yang mendapatkan surga dunia sebagai tangga surga akhirat, ini harus dipertegas. Dan dimanapun mereka hidup, di atas bumi, di kolong langit, mau di Indonesia, mau di luar negeri, mau di Jawa, Kalimantan, Sumatera, mana saja, dia akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan, ketentraman, karena menyandang predikat dia menjadi kriteria orang yang muttaqin tadi. Salah satu ciri yang bisa kita lihat, alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Orang yang mempunyai kepekaan sosial. Ketika ada saudara kita yang sulit, yang perlu diperhatikan, yang perlu dibantu, nggak usah nunggu kaya dulu. Saya bisa bantu apa? Maka di sini ditanamkan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi bahkan agama ini Bu, dibangun, diturunkan oleh Allah, disebarkan oleh para nabi-nabi dalam rangka untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dan itu merata. Jadi bukan hanya sesama muslim saja, bukan sesama yang beriman saja. Salah satu contoh ketika pada satu saat kita menemukan ada orang yang terjadi kecelakaan di jalan, ini kan nilai apa tuh, kepekaan sosial kemanusiaan kita kan bangun harus nolong. Gak usah ditanya, kamu agamanya apa ya? Islam Pak. Oh Islam, alhamdulillah sama. NU atau Muhammadiyah? Pakai kunut apa enggak? Ini yang suka merusak kita kan seperti itu. Belum lagi nanti kepentingan-kepentingan politik atas nama agama. Makanya dari dulu saya nggak pernah mengarahkan kamu harus milih ini. Saya cukup berdoa saja. Siapapun yang terpilih, dia sudah tu'til mulka man tasya wa tanzi'u mulka mimman tasya biyadikal khair. Semua kebaikan itu ada pada tangan Allah, kekuasaan Allah. Bukan Pak Presiden ini, bukan Pak Presiden ini, bukan. Yang jadi itu yang sudah dikehendaki oleh Allah. Ya kita doakan siapapun yang jadi ya ini. Kadang-kadang kita kan nggak terima, itu yang jadi masalah. Sehingga politisasi agama dibangun di mana-mana, sesama muslim saling berantem. Ibu-ibu, saya mau cerita ini real. Saya itu pernah didatangin seorang ustadz, belum lama kayaknya, ya sudah agak lupa, tapi sudah setelah COVID kesini itu tahun 2000 berapa ini ya, 2022. Ada seorang ustadz yang muridnya itu sampai hari ini belum mau salaman. Negur ya nggak pernah, salaman aja nggak mau. Kenapa? Gara-gara tahun 2019 beda pilpres. Seperti ini adalah membangun. Dan ibu-ibu,
Agama ini paling aman kalau dipakai membungkus kejahatan. Sekarang kan lagi rame itu masalah nasab habaib kan. Jadi seakan-akan orang yang melakukan kesalahan itu kalau dia ini, wah itu awas ini ibu-ibu jangan mudah terprovokasi ya Bu ya. Jadi kadang-kadang masyarakat awam ini diganggu, ditipu kalau sudah beratas nama agama. Dan kalau mau bangun simbol itu mudah Bu. Jadi kiai itu simbol itu mudah. Saya itu mondok tuh 16 tahun aja belum jadi kiai. Sekarang kan kiai ya. Karena nggak ada yang lain itu. Syarat kiai itu ada banyak katanya ya. Satu harus bisa baca kitab kuning, ya dikit-dikit belajar. Yang kedua harus punya pondok, punya santri. Ya, alhamdulillah santrinya baru dikit ya kira-kira 200. Terus yang ketiga ini yang saya belum sanggup, istrinya katanya nggak cukup satu. Jadi kalau ngomong di depan ibu-ibu takut sebenarnya saya takut digebukin itu. Nah itu yang saya belum berani. Saya biasa ngomong di depan Umi karena baru berani ngomong, nggak berani praktek. Baik, ini bercanda ya. Artinya gini, nggak mudah. Harus syarat dari ulama itu satu, al-alim, alim, ilmunya. Mulai dari Al-Quran tuh Bu, Al-Quran tuh yang belajarin bukan hanya baca, bisa baca pun harus fasih, baca, terjemahnya tahu, dan pendamping untuk mengetahui bahwa kira-kira kiai itu harus tahu pernah belajar tafsir Quran, ilmu tafsir, ulumul Quran, dan maqasidul ayah, asbabul nuzul. Saya itu belajar itu hampir 8 tahun nggak selesai itu. Belum lagi nanti bicara hadis. Orang sekarang bicara Bukhari, Muslim, hadisnya sahih enggak. Tapi ketika diungkapkan satu hadis, hadisnya sahih, dia nggak ngerti. Percaya begitu saja. Padahal dari pendamping ilmu hadis itu ada mustalahul hadis, ada takhrij hadis, ada ulumul hadis, ada maqasidul hadis. Makanya sampai sekarang gara-gara maqasidul hadis ini nggak pernah dipelajari, urusan cingkrang nggak cingkrang masih ribut terus. Padahal itu silakan saja, semuanya ada dasarnya. Ada yang diikutin, ada yang dianut. Kan repot itu. Saya sampaikan daripada ribut, sunnahnya itu orang senyum ketemu teman senyum itu lebih sunnah daripada melihara jenggot kayak saya gitu ya. Kalau harus jenggot kan ibu-ibu kasihan, mana ada yang punya jenggot. Ini satu hal contoh saja, kenapa kita dipecah-pecah seperti itu. Saya kembali kepada ibu sekalian, dimanapun kita berada kita akan mendapatkan ketenangan. Satu, punya kepekaan sosial. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Ini bahasa terjemahnya infak, membantu. Infak itu dari bahasa nafaqah. Nafaqah itu berbentuk materi. Tapi kemudian ketika kita tidak mampu memberikan berbentuk materi, ternyata tabassamuka fi wajhi akhika shadaqatun. Senyum kita di hadapan saudara kita itu sudah sedekah. Kalau kita belum bisa ngasih duit ya senyum saja. Paling tidak salam. Fisaroi wadhara, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit. Yang kedua yaitu wal kadhiminal ghaidha. Kita ini interaksi sesama manusia ini Bu, sudah hati-hati kebetulan ada yang nyangkut. Makanya sering saya katakan di majelis taklim itu, jadi kebetulan di mana-mana dia ngurusin masjid itu bukannya di sini, di Krukut itu udah 18 tahun. Di masjidnya udah digusur-gusur, udah pindah-pindah itu. Saya minta digusur juga, gurunya nggak mau juga. Datang-datang ngomong, di mana-mana datang-datang ngomong. Makanya yang dosanya paling banyak di sini ya saya. Iya, ibu-ibu sekarang tinggal diam, dengerin, senyum-senyum. Mana ada dosanya? Ya toh? Duduk di majelis taklim udah ampunan Allah. Berangkat dari rumah ke tempat ini sampai pulang dipayungi rahmatnya Allah melalui payung malaikat. Semua ikan-ikan yang ada di lautan minta ampun untuk dosa-dosa kita. Makanya saya sampaikan dari awal saya numpang kebaikan ibu-ibu. Dan saya disuruh ngomong di sini. Mungkin kelihatannya saya ngomong merasa keren. Tiba-tiba pulang ada yang tadi jelekit.
Gitu Bu. Tadi saya tersinggung. Itu saya tadi yang ngomong. Walaupun kita tidak punya niat seperti itu, makanya saya numpang kebaikan itu. Pokoknya awas loh ibu-ibu, kalau nanti di surga gak ngeliat saya kok gak mau nyari, oh saya tarik juga ya. Loh, mau di akhirat aja sudah mulai dendam begini kan? Gimana gak banyak dosa gitu. Ya, mudah-mudahan kita duduk ujuk-ujuk mak betunduk tiba-tiba udah di surga semua. Gitu. Alhamdulillah. Jadi seperti itu, jadi orang yang mampu menahan emosi, menahan marah, sebenarnya dia itu pantas kalau marah karena memang didolimi, karena memang disakiti, karena pernah dianiaya. Tapi wal kadhiminal ghaidho, ngempet, mau kencing udah rasanya kayak mau jebol, ketika cari-cari tempat kencing nggak ada, tiba-tiba rasanya hilang. Itu namanya kadhem. Alhamdulillah, sabar. Tapi kadang-kadang masih sabar. Tapi nggak apa-apa ya, lama-lama hilang kan itu. Kalau ngadepin anak kan suka begitu tuh. Terutama ibu-ibu luar negeri, kalau ibu-ibu sini insya Allah enggak. Iya, tiap hari dihadapin anak gitu ya. Tapi memang kita itu diuji, dikasih kesempatan ibadah, terutama ya anak-anak kita, orang-orang dekat kita, itu jangan sampai terus disesali, bersyukur. Katakanlah saya tidak selalu tidak mengatakan anak itu bandel, memang diuji kita, belum nurut, ya kan? Belum nurut. Ya sebenarnya kayak anaknya Abu Jahal, Ikrimah, nurutnya setelah bapaknya wafat, setelah Rasulullah sudah fatful Makkah. Itu Zarroh juga gitu, Abu Lahab anaknya kan jadi mukminah. Banyak tuh, Waksi baru sadar. Ya memang diuji dulu. Jadi makanya alhamdulillah kita bisa menghadapi semua itu. Terus yang kedua yaitu yang ketiga wal afina anin nas, memaafkan kepada manusia. Orang yang salah tadi kita maafkan ibu sekalian. Ada orang yang bisa mengempet ya, apa tuh? Menahan marah tapi belum bisa memaafkan. Mengempet. Apa bahasa Indonesianya mengempet itu apa itu? Menahan ya. Iya. Enggak sih, saya sih marah sih enggak, tapi kalau suruh maafin, mohon maafin. Gak bisa, bahkan saya udah berjanji 7 turunan. Loh, apa ada terjadi? Saya pernah dikonsultasiin, ini anak sudah menjalin hubungan, pengen melanjutkan ke pernikahan. Orang tuanya udah oke. Datang ke rumah itu saya kirain ngapain, nggak taunya suruh nyadarin kakeknya. Kakeknya udah mentang-mentang, pokoknya lo kagak boleh berhubungan. Gua udah bersumpah sampai 7 turunan kagak ada anak turun gua yang berhubungan dengan sana. Ya nggak tahu permasalahannya apa kok sampai segitunya gitu ya. Tapi itu ada dan itu manusiawi. Mungkin sakitnya itu di sini kali ya. Kata Ayu Ting Ting ya. Bukan Ayu Ting Ting ya. Siapa? Ya kata saya lah. Ngomongin artis nanti. Baik. Terus kemudian ada yang bisa ngempet marah tapi belum bisa memaafkan. Ada yang bisa memaafkan tapi begini. Ya waktu itu ya saya marah sudah enggak. Saya maafin kok. Tapi kalau untuk ketemu apalagi bantu-bantu, mohon maaf ya. Sorry masih. Maka di situ oleh Allah saya akan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai, mencintai, menyayangi, seneng sama orang-orang muhsin. Orang muhsin itu seperti apa, Bu? Ibu-ibu ketemu saya senyum, itu memang wajibnya begitu. Ibu-ibu salam ketemu saya senyum, atau saya balas salamnya, memang aturan ajaran agama wajibnya seperti itu.
Tapi kok ketika ada orang zalim sama kita, orang bakhil sama kita, orang suka aniaya sama kita, bukan hanya kita tidak marah, bukan hanya kita sekedar memaafkan, tetapi kesulitannya ketika dia menghadapi kesulitan, kita datang pertama untuk membantunya. Itu namanya muhsin. Sejarahnya dicontohkan oleh Rasulullah di Makkah, bagaimana Rasulullah setiap berangkat ke masjid awalnya dilemparin kotoran, dicaci maki, kadang-kadang dideketin, dalam satu riwayat diludahin di mukanya. Pada satu saat, singkat cerita, orang ini nggak gangguin Rasulullah. Sama Nabi ditanya sama lingkungannya, ini yang bapak-bapak yang biasa di sini. Dia tahu, lingkungan juga tahu bahwa dia kerjanya memang gangguin Nabi. Oh, dia lagi sakit. Setelah pulang dari masjid, Rasulullah pulang ke rumah, bawa oleh-oleh, datang. Ada ungkapan, Muhammad, kau akan dendam kepada saya dalam kondisi tidak berdaya, silakan. Tidak, ini saya bawakan, saya dengar kamu sakit, saya bawakan sesuatu yang kau sukai, silahkan dimakan biar cepat sembuh. Dia menangis, orang yang sering nyuruh saya untuk zalimin kamu, sampai hari ini belum pernah mau peduli untuk datang ke saya. Kamu yang tiap hari saya zalimi, saya caci maki, saya hina, saya ludahin, pertama kali dia datang, maka saat itu langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Belum lagi sejarah ketika Rasulullah sudah wafat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq tanya kepada Aisyah berkaitan akhwal yang rutin dilaksanakan Rasul setiap hari, yaitu setiap pagi Nabi itu ngolah roti, dihaluskan, dibumbuin dengan begitu lezat dan enaknya, datang ke pinggir pasar Madinah, ada pengemis Yahudi buta yang tiap hari mencaci Nabi, mencaci maki Nabi, menghina, sambil disuapin Nabi, sambil, kamu itu, dia namanya buta nggak ngelihat, kamu tuh anak baik-baik ya nak, saya pesan jangan deket-deket dengan orang yang namanya Muhammad. Muhammad ini orang gila, Muhammad ini tukang sihir, kalau sekali kamu deket, kamu ke bawah, dia lagi bawa ajaran baru. Dihina, dicaci sama Nabi, dengan lembutnya disuapin sampai Rasulullah wafat. Kok bisa tahu? Sayyidina Abu Bakar melanjutkan pekerjaan itu, malah kaget. Ini bukan yang kemarin, kayaknya agak kasar dikit. Rotinya juga nggak seenak, nggak selembut yang kemarin-kemarin. Disitulah Sayyidina Abu Bakar menangis, kok ada manusia sebaik Rasulullah. Rasanya yang mau saya jejelin tuh matanya kalau begini. Kalau kita kan begitu, Bu, udah kita baik. Kalau saya bukan kita ya. Kalau saya udah baik, udah perhatian, tiba-tiba udah dicaci maki, udah bukan bubur lagi, sambal yang kita masukin. Ya Allah. Ini namanya muhsin. Muhsin. Akhirnya diceritakan bahwa yang selama ini menyuapin Anda itu sekarang sudah wafat. Nangis. Ya Allah, orang baik begitu kok wafat, mestinya saya duluan. Dan dia adalah yang bernama Muhammad yang selama ini kau hujat, kau caci maki. Dan saat itu juga di hadapan Abu Bakar Siddiq, ini si Yahudi tadi taslim untuk masuk Islam. Apa? Akhlak. Wallahu yuhibbul muhsinin. Lewat sampai setengah jam. Ini sebenarnya belum selesai. Ya sudah, mungkin itu saja. Mudah-mudahan jadi semangat untuk kita semuanya, ibu-ibu. Pokoknya tidak ada taman paling indah kecuali majelis taklim. Mudah-mudahan siang hari ini menjadi satu awal kita untuk semakin istiqomah menjaga diri kita, menjaga majelis taklim kita, untuk kemuliaan kita, keluarga kita, keturunan kita. Mudah-mudahan Allah muliakan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Gak usah pakai pertanyaan ya, udah mau makan ini, saya udah gak tenang liatin piring ya. Baik, kita baca doa, baca surat Fatihah dari semua niat baik kita. Mudah-mudahan Allah jaga kita, selamatkan kita, keluarga kita, dunia akhirat, anak-anak turun kita semuanya. Allah jaga iman Islamnya, Allah muliakan dunia akhirat, Allah selamatkan dunia akhirat.
kita dapatkan ilmu yang manfaat masalah hafidini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi haqqil Fatihah al-mu'azzamati wasab'il mathani an tabtahalana bi kulli khair wa an tatafaddala alaina bi kulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahlil khair wa an tahfaduna fi atyanina wa anfusina wa aulatina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa busi wa dhair innaka waliyyu kulli khair wa mutafaddilu bi kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Fattahu ya Alim ya Rahman ya Rahim iftah alaina fatan qaribal sibabi kudubi wa ilman nafi'a wa hidayata wa taufiqa. Allahumma yasir umurana ya Allah umurad dunya wal akhirah. Allahumma rizukna min haitsu la yahtasib. Allahumma rizukna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq lakum wa thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.